Allazina izza dzukirallahu wajilat qulubuhum, itu bergetar hatinya. Kenapa bergetar hatinya? Dia rindu dengan Allah, dia ingin ketemu dengan Allah. Untuk itu Bapak Ibu, orang yang rindu dengan Allah, orang rindu dengan sesuatu, Bapak Ibu, siapkan dirinya. Apa sih Bapak Ibu, tak kalah misalnya tamu datang, anak datang segala macam, anak membahagiakan anak tu ya buat. Orang yang rindu dengan Allah Bapak Ibu, yo nak bagi baku yang buat amal soleh ko, apa sihnya lakukan? Kerana dia rindu ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Bapak Ibu ya. Jadi pengertian daripada muhbitin itu, agar kabar gembira ke orang tu, pertama orang yang takut, kemudian orang yang rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khairun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basiril muhbitin. Sadaqallahul azim. Dan bagi setiap umat yang telah kami syariatkan penyembelihan korban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikurniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu bersandarlah kamu kepadanya dan sampaikan pada Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi ini Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul bahagiakan hati kita Bapak Ibu. Bapak Ibu ada di masjid ini, bahagiakanlah hati kita. Mau kita adalah orang-orang yang patuh dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah orang-orang yang pilihan Allah, bukan pilihan kita Bapak Ibu. Allah yang menggerakkan hati kita untuk datang ke rumah Allah ini. Bahagiakan hati kita, bahagiakan hati kita dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda, pahala yang tidak mungkin kita bayangkan dan kita tidak bisa terbayangkan oleh kita. Karena hebatnya pahala itu adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam disampaikan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang disayangi semuanya, insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Al-Hajj Bapak Ibu ayat 34 tadi, di ujung ayat Allah katakan Bapak Ibu pada kita semuanya, apa kata Allah di ujung ayatnya Bapak Ibu? Wa basyiril muhbitin. Beri kabar gembiralah bagi orang-orang yang muhbitin. Muhbitin itu Bapak Ibu artinya orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Agia kabar gembira kainyo. Wahai Muhammad, agia kabar gembira kepada orang-orang yang muhbitin itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya Bapak Ibu pagi ini, siapa betul orang yang muhbitin itu? Orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orangnya? Ini Allah gambarkan Bapak Ibu dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-35, di mana orang-orang yang muhbitin itu, apa kata Allah Bapak di ayat 35-nya? Allazina izza dzukirallahu wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, kata Allah. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang-orang yang melaksanakan salat, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Bapak Ibu, pertama kita lihat orang-orang yang muhbitin itu, agia kabar gembiranya, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW ya,
orang-orang muhbitin itu. Pertama, orang yang muhbitin itu Bapak Ibu ya, kalau ayat ini allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum, itu orang-orang yang disebut nama Allah bergetar hatinya. Bergetar hatinya Bapak Ibu, itu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergetar hatinya Bapak Ibu ya, karena memang disebut nama Allah itu bergetar hatinya, itu maknanya ada dua Bapak Ibu, takut. Kenapa orang itu takut Bapak Ibu ya? Itu kita lihat dalam surat Bapak Ibu ya, Allah gambarkan Bapak Ibu orang-orang yang muhbitin itu dalam surat Hud ayat 23, innal ladzina amanu wa amilus solihati wa ahbitu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Muhbitin itu Bapak Ibu orangnya, jadi pelakunya itu namanya Bapak Ibu, yang dikerjakan itu namanya ikhbat. Jadi untuk orang-orang yang ikhbat, yang muhbitin itu Allah sediakan surga baginya Bapak Ibu. Oke. Orang yang bergetar hatinya Bapak Ibu, orang yang takut. Kenapa dia takut pada Allah? Ini datang ke masjid, awak datang ke masjid kok, awak beribadah, takut awak ibadah awak pun tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut dia. Takkan mendengar nama Allah itu bergetar hatinya. Allahu Akbar, dia datang ke masjid, tunduk di masjid 5 waktu sama masjid, takutnya kalau berku amalnya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takut itu Bapak Ibu. Takut dia kalau apa-apa yang dia sedekah tidak dibalasi dengan Allah dengan pahala yang berlipat. Mengajinya pagi, mengajinya siang, takutnya ya Allah, bergetar hatinya Bapak Ibu sebab dia mengharap surga Allah. Takut dia apa amal-amal ibadahnya itu tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang muhbitin itu Bapak Ibu ya. Ikhbat itu ya, pelakunya muhbitin namanya. Takutnya kalau apunnya kalau amal-amal soleh yang dikarajon itu Bapak Ibu, yang diharapkan surga itu tidak diterima oleh Allah. Itu pengertian takut itu kepada Allah itu Bapak Ibu ya, takut. Kemudian yang kedua, pengertian daripada orang-orang yang bergetar hatinya Bapak Ibu. Biasanya orang yang bergetar hatinya Bapak Ibu orang yang rindu. Kalau ada awak rindu ya seseorang Bapak Ibu, anak awak akan datang bergetar hati awak, dia anak Bapak Ibu, tak cinta hati awak, bergetar hati kita Bapak Ibu. Bahkan waktu yang kata ibu tu mungkin dah dakik utuhnya awak pergi keluar. Nak Rasul kau itu anak awak kata ibu, bergetar hati kita. Jadi orang-orang yang rindu dengan Allah Bapak Ibu, disebutkan nama Allah itu bergetar hatinya. Nyuban apa sebut ya Allah itu. Ya, kegembiraan manusia itu dua saja Bapak Ibu, saat berbuka cik saat bertemu dengan wajah Allah. Rindunya ya Allah itu Bapak Ibu. Itu yang orang-orang yang muhbitin itu. Ya, Allah katakan ya allazina yazkuruna Allah apa kata Allah Subhanahu wa taala tadi Bapak Ibu ya, yaitu orang-orang allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum, itu bergetar hatinya. Kenapa bergetar hatinya? Dia rindu dengan Allah, dia ingin ketemu dengan Allah. Untuk itu Bapak Ibu, orang yang rindu dengan Allah, orang rindu dengan sesuatu Bapak Ibu, siapkan dirinya. Apa sih Bapak Ibu, tak kalah misalnya tamu datang, anak datang segala macam, anak membahagiakan anak itu buat. Orang yang rindu dengan Allah Bapak Ibu, yo nak bagi baku yang pak amal soleh ko, apa sih lakukan? Kerana dia rindu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu ya. Jadi pengertian daripada muhbitin itu agak kabar gembira ke orang tu, pertama orang yang takut, kemudian orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, Allah katakan di sini allazina iza zikirallahu wajilat qulubuhum. Kemudian wasabirina, itu orang-orang yang sabar Bapak Ibu, orang-orang yang sabar dalam hidup ya Bapak Ibu. Orang-orang yang sabar itu tidak mudah, orang itu sabar Bapak Ibu. Awak misalnya Bapak Ibu, nak ada orang tu beranak seorang anaknya, lah kadang anaknya nak, dan misalnya di mana oleh tujuh balik anak sedang lama tu meninggal anak. Sabar ke dia, Allah yang mengambil, Allah bagi anaknya itu, Allah yang mengambil anaknya. Tidak lama sudah itu Bapak Ibu, suami itu meninggal, pak istri, anak meninggal, suami meninggal, sabar. Orang yang sabar bantu itu Bapak, itu yang muhbitin. Sabarnya apa ketentuan ya Allah Subhanahu wa taala. Itu kita contohkan anak kita Bapak Ibu, apalagi kehidupan kita yang lain Bapak Ibu. Nah, lawak buat sebanyak-banyaknya orang tak menghargai apa yang kita bikin. Sedih kita Bapak Ibu. Sabar dia dengan hal itu. Itu orang-orang yang muhbitin. Tak orang hebat orang demikian. Itu nak Allah agak kabar gembira kainyo. Insya-Allah surga untuk dia nanti Allah sediakan Bapak Ibu kepada orang-orang yang muhbitin itu.
Ya, di sini Allah katakan wabasyiril mukhbitin. Jadi kalau awak dalam hidup Bapak Ibu sabar, awak apa saja urusan kita, sabar ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Mudahnya menyebutkan, tapi pelaksanaannya sangat luar biasa hebatnya. Tapi tak kalah dilaksanakan yang berat itu Bapak Ibu, sabarnya ke suaminya, sabarnya ke istrinya, sabarnya ke anak-anaknya, itu Bapak Ibu surga tampaknya. Surga tampaknya. Itu orang-orang mukhbitin itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu awak nak biasa mengaji pagi-pagi ko, termasuklah orang-orang yang sabar itu dalam hidup dan kehidupan kita. Sabar kita dalam segala hal dalam hidup kehidupan kita ini Bapak Ibu, sehingga kita disebut Allah orang-orang yang mukhbitin, yang Allah akan bergembiranya Muhammad ke orang-orang bantu itu. Orang itu ikhbat yang Allah janjikan surga untuknya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu ya, di sini Allah katakan tadi ya allazina iza zikrullah wajilat qulubuhum wa wasabiru wa ala ma asabahum wal muqimis shalah. Kemudian Bapak Ibu wal muqimis shalah, dan tetapkan diri salat. Saya aqimus shalah beda Bapak Ibu, yang berdiri salat. Muqimis shalah itu adalah jadi pakai lah muqim, lah menetap deknya salat itu Bapak Ibu. Jadi aqimus shalah, muqimus shalah beda Bapak Ibu. Aqimus shalah itu orang yang menegakkan salat. Tapi orang yang muqimis shalah, di jalan salat ku jago waktu salat tu Bapak Ibu sebentar lagi waktu ndak waktu karajonya masuk kantu aja nya perhatian dah. Waktu salat masuk ku nya perhatian. Alun masuk waktu lainnya letih boleh masaji atau letih ambil sajadahnya Bapak Ibu. Lapai yang beruduk Bapak Ibu. Itu orang yang muqimis shalah. Bukan orang yang aqimis shalah. Aqimis shalah yo orang yang menegakkan salat, tapi yang menjadi pakaian salat ku deknya Bapak Ibu. Nya tunggu waktu tu. Indak hebat orang bantu itu. Tak luar biasa orang bantu itu. Awak cari Bapak Ibu, ibu-ibu ya, kita senang. Antara kau ambil saya pribadi, Bapak Ibu senang. Alung waktu masuk ibu-ibu kalau pakai telakung, lapai jalan-jalan. Oh jalan tak? Dia mungkin waktu kau masuk, mungkin kita di atas mobil nampak. Ya Allah, ambu kalau nampak untuk ibu, ambu doa saya langsung. Ya Allah masuklah saluku ibu tu. Masuklah. Seperti itu. Perasaan kita senangnya Bapak Ibu. Orang yang telah muqimis shalah, dan menjadi menetap dirinya salat tu Bapak Ibu. Tidak masuk kantornya perhatian, waktu karajonya perhatian, waktu salatkunya perhatian. Tidak hebat orang yang mantu itu telah menjadi mungkinlah menetap salat terdeknya. Muqimis shalah tegakkanlah salat. Tapi ini Allah pakai di sini reaksi ayatnya muqimis shalah. Yunalah jadi pakaian salat terdeknya. Jadi pakaian salat terdeknya Bapak Ibu ya. Itu yang ketiga. Ya dalam kemudian Bapak Ibu yang terakhir Bapak Ibu wa muqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian Bapak Ibu dia dan orang-orang yang berbagi karunia yang diberikan rezeki dan kurnia yang diberikan kepada Allah kepada mereka, dia berbagi Bapak Ibu ya. Itu Allah katakan Bapak Ibu dalam surah As-Sajdah Bapak Ibu ya, dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffus sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tadi untuk orang-orang sabar tadi Bapak Ibu, sesungguhnya orang-orang yang bersabar yang itu dilakukan pahala mereka tanpa batas bagi orang yang sabar tadi. Kemudian untuk orang-orang yang tatajafa junubum anil mada'i radu rabbahum afa wa tama'u mimma razaqnahum yunfikun, kata Allah, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa yang rezeki yang kami berikan. Itu dalam syarat sejadah Bapak Ibu. Kan awak kan ayat tagak tu, kan awak kecil ada imam tu. Tatajafa junubum anil mada'i rabbahum afa wa tama'u mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ada rezeki awak tu, awak bagi rezeki tu. Itu artinya Bapak Ibu, mereka yang menjauhkan lambungnya daripada, artinya tidak lalu sehari sama malam doh. Dia bangun pada malam hari, dijauhkan lambungnya dari tempat tidur, artinya nyetagaan salat, nyobai salat tahajud malam Bapak Ibu, capek ke masjid, salat tahajud di masjid, salat witir di masjid misalnya, atau di rumah kita. Kemudian dia berbagi dalam hidup. Berbagi ku penting bana Bapak Ibu, penting bana. Umumnya Allah katakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebab rezeki yang Allah berikan itu ada hak-hak orang lain yang harus bahagia. Kenapa Allah katakan demikian? Tak kala kita berbagi bersama-sama kita, bukan untuk Allah, bukan untuk orang itu. Tak kala bahagia orang tu Bapak Ibu, prinsipnya kita memberikan diri kita. Dia respect dengan kita, dia senang dengan kita. Kita bahagia Bapak Ibu jadinya. Jadi jangan awak berfikir awak bahagia ke orang tu Bapak Ibu, fikir awak lapis, indak bantu itu doh. Balik ke awak balik. Kadang-kadang mereka agi ko adolonya elok kawak segala macam, itu akan membahagiakan kita. Lagi paretongan dari Allah SWT Bapak Ibu. Lagi paretongan dari Allah SWT. Tak baik sehubungan dengan Allah, hubungan yang awak sama awak ko harus baik juga Bapak Ibu ya.
Mungkin itu pengajian kita sebentar Bapak Ibu, jangan berdiri dulu. Mungkin itu saja. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.